Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 6 mata kuliah mikroekonomi. Dalam hal ini, kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu analisis keseimbangan pasar dalam sistem ekonomi pasar bebas. Yuk langsung kita mulai. Nah, dalam dunia nyata, berbagai negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Salah satu yang paling dikenal adalah sistem ekonomi pasar bebas, di mana aktivitas ekonomi ditentukan oleh interaksi antara konsumen dan produsen tanpa intervensi pemerintah secara langsung. Nah, dalam video ini kita akan fokus membahas bagaimana keseimbangan pasar terbentuk dalam sistem pasar bebas, baik di pasar barang maupun pasar faktor produksi. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga dan jumlah barang serta jasa ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith, seorang ekonom klasik yang memperkenalkan istilah invisible hand atau tangan tak terlihat, yang artinya pasar seolah-olah dapat mengatur dirinya sendiri secara efisien. Dalam sistem pasar bebas memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, adanya kepemilikan pribadi atas alat produksi. Kedua, motivasi keuntungan menjadi dorongan utama setiap pelaku ekonomi. Ketiga, semua individu bebas memilih pekerjaan, menjual barang, atau mengonsumsi apapun. Keempat, terjadi persaingan sempurna antara penjual dan pembeli. Kelima, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Dan yang terakhir, pemerintah hanya berperan minim, biasanya hanya untuk menjaga hukum dan ketertiban. Perkenalkan, nama saya Lisa Misran. Di sini saya akan menjelaskan bagian pasar barang, yang dimana itu kita akan masuk ke pembahasan pasar barang. Adapun pengertian dari pasar barang yaitu tempat pertemuannya produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi barang. Dalam pasar kita mengenal dua kurva penting. Yang pertama itu bagian kurva permintaan yang dimana menunjukkan hubungan terbaik antara harga dan jumlah yang diminta. Dan yang kedua itu tentang kurva penawaran yang menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan, serta keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan, akan menghasilkan harga dan jumlah yang seimbang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perubahan dan keseimbangan pasar barang, yang dimana kita akan melihat keseimbangan pasar bisa berubah. Misalnya dari jika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan akan naik, dan sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan, maka sebaliknya pun akan biaya produksi akan turun karena teknologi baru, penawaran akan meningkat, dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dari perubahan ini kita akan melihat harga dan jumlah keseimbangan juga akan ikut berubah. Selanjutnya, definisi pasar faktor produksi. Selain pasar barang, ada juga pasar faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Di pasar ini, rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi menawarkan jasanya kepada produsen yang akan membayar dalam bentuk upah, sewa, bunga, atau laba. Sama seperti pasar barang, keseimbangan di pasar faktor juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian, keseimbangan di pasar faktor. Misalnya, jika sektor kuliner sedang berkembang, permintaan akan tenaga kerja meningkat. Hal ini bisa menyebabkan kenaikan upah. Sebaliknya, jika tenaga kerja sangat melimpah dan permintaan tidak berubah, maka upah bisa turun. Jadi, keseimbangan ini penting untuk menjaga efisiensi penggunaan faktor produksi.
Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Sistem pasar bebas tentu punya kelebihan, mendorong inovasi, menciptakan efisiensi, dan memberikan banyak pilihan pada konsumen. Namun juga memiliki kelemahan seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta kurangnya perlindungan terhadap sektor-sektor lemah. Oleh karena itu, beberapa bentuk campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, pasar bebas adalah sistem yang dinamis dan sangat bergantung pada interaksi antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar tercapai saat kedua kekuatan ini bertemu. Namun, agar sistem ini bisa berjalan dengan adil dan efisien, tetap diperlukan peran pemerintah sebagai pengawas dan pengatur. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami konsep pasar bebas dan keseimbangan pasar dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Bye!